ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال ربنا عز وجل في تنزيله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل ذكره: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم جميعا من كل بدعة وضلالة ومن النار. أيها المسلمون عباد الله، sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Nusikum wa anfusana bitaqwallahi azza wa jalla wa aminu billahi haqqa imanih. Di sini kami khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi serta kepada jamaah sidang salat Jumat sekalian untuk hendaknya marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk hendaknya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berimanlah kalian wahai kaum muslimin dengan sebenar-benar keimanan kepada Allah Rabbul Alamin. Karena ketahuilah ibadallah bi anna taqwa wal iman sababul fawz li hayatil 'abdi fi hayatihi dunya wal akhirah. Karena bahwasannya ketakwaan dan juga keimanan adalah sebab kejayaan dan juga sebab kemenangan bagi diri seorang hamba ketika di dunia dan juga ketika di akhirat. Dan juga ketahuilah ibadallah, dengan keimanan dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat melindungi seorang hamba dari segala penyakit-penyakit hati yang ada pada dirinya. Kaum muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an, ketahuilah min a'zabil bala wa min a'zabil masaib fi hayatil 'abd, termasuk dari sebesar-besarnya ujian Rabbul Alamin, termasuk dari seagung-agungnya musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, yaitu tatkala seorang hamba memiliki penyakit dari penyakit-penyakit hati yang ada. Maka ketahuilah ibadallah, termasuk dari penyakit-penyakit hati yang dapat mengidap pada diri seorang hamba adalah penyakit hati qaswatul qalb, kerasnya hati seorang manusia. Maka ibadallah, ingatlah, termasuk perkara yang tercela, termasuk perkara yang terhina, termasuk seagung-agungnya musibah dan juga hukuman pada diri seorang hamba tatkala seorang hamba dia memiliki keras hati. Tatkala hati seorang hamba menjadi keras,
sehingga hati seorang hamba tidak dapat menerima yang namanya kebenaran dan juga kebaikan. Maka ibadallah, sungguh Allah Subhanahu wa taala mencela mereka orang-orang yang memiliki hati yang keras. Allah Subhanahu wa taala sampai menyatakan kecelakaan bagi orang-orang yang mereka mendapatkan musibah yang besar ini. Karena dengan hati yang keras ibadallah, seorang hamba akan semakin sulit mengingat Rabb-Nya Azza wa Jalla. Seorang hamba akan semakin sulit untuk kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam ayatnya surat Az-Zumar, "Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, ulaika fi dhalalin mubin." Allah Ta'ala berfirman, "Fawailul lil qasiyah." Maka celakalah bagi mereka orang-orang yang keras hatinya. Min dzikrillah, dari berzikir pada Allah. Maksudnya sungguh celakalah orang-orang yang mereka keras hatinya sehingga mereka enggan untuk mengingat Allah, sehingga mereka enggan untuk berzikir pada Allah Rabbul Alamin Azza wa Jalla. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan dengan keras, ulaika fi dhalalin mubin. Mereka orang-orang yang memiliki hati keras, fi dhalalin mubin, orang-orang yang berada di dalam kesesatan yang nyata. Maka sungguh tercelalah ibadallah tatkala seorang hamba hatinya sudah tidak dapat menerima kebenaran, tidak dapat menerima nasihat, tidak dapat merubah dirinya menjadi yang lebih baik, maka ditakutkan pada dirinya ia terjangkit suatu musibah yang bernama qaswatul qalb, yaitu kerasnya hati. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Sifatus Safwah, beliau menukilkan dari apa yang dikatakan oleh Al-Imam Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala, bahwasanya beliau berkata, "Ma dhuriba 'abdun bi'uqubatin a'zam min qaswatil qalb." Tidaklah seorang hamba dicampakkan, dipukulkan kepada dirinya dengan suatu hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala a'zam, yang paling besar, yang paling agung, min qaswatil qalb, daripada hati yang keras. Dan juga Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Fawaid, beliau pernah menerangkan, khuliqatin nar li'idabatil qulubil qasiyah. Api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala diciptakan bagi mereka orang-orang yang memiliki hati yang keras. Ma asaba ahadun bimusibatin a'zam min qaswatil qalb, katanya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, tidaklah seorang hamba tertimpa suatu musibah yang paling besar, yang paling agung, melainkan dari musibah qaswatul qalb, hati yang keras. Maka hendaknya kita ibadallah menjadi seorang muslim yang selalu taat kepada Allah, yang selalu terus-menerus semangat untuk menguatkan keimanan dan juga istiqamah di atas ketakwaan ibadallah. Karena bisa jadi dengan hal tersebut hati kita bisa menjadi hati yang lunak, hati yang luluh, hati yang mudah untuk menerima kebaikan dan kebenaran. Maka sungguh ibadallah, ketahuilah, tidak ada pada diri seorang mukmin, tidak ada pada diri seorang hamba kerasnya hati, melainkan hanya pada orang-orang kafir. Orang-orang mukmin mereka memiliki sifat hati-hati yang tenang, hati-hati yang tentram. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam firman-Nya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang mereka itu beriman, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, kemudian hati mereka itu tenang dengan berzikir kepada Allah. Dari ayat ini kita mengambil faedah bahwasanya hati seorang mukmin itu enggak ada hati mereka yang keras. Hati seorang mukmin adalah hati yang tentram, hati yang tenang.
karena mereka selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah taala setelahnya mengatakan, ala bizikrillah, sungguh dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, tatmainnul qulub, hati itu dapat tenang. Maka seorang mukmin hati mereka itu adalah hati yang tenang, hati yang tentram. Sedangkan orang-orang yang kafir, hati mereka itu hati yang rusak, hati yang keras, sehingga mereka orang-orang kafir tidak dapat menerima kenyataan yang benar. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala ketahuilah melarang hamba-hambanya yang beriman kepadanya untuk mencontoh orang-orang kafir yang mereka memiliki hati yang keras. Maka dari itu ibadallah, bagi kita yang beriman kepada Allah, maka dengarkanlah ayat ini, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Allah taala menegaskan di dalam ayatnya surat Al-Hadid, wala yakunu kalladzina utul kitab, janganlah kalian atau janganlah seorang yang beriman kepada Allah, mereka itu seperti orang-orang yang diberikan kepada mereka kitab, yaitu dari kalangan orang-orang kufar, dari ahlul kitab, entah itu dari kalangan orang-orang Nasara ataupun dari kalangan orang-orang Yahud. Allah taala mengatakan fatala alaihimul amad min qabl, yang mereka itu berada di sebelum umat Islam. Fatala alaihimul amad, kemudian datanglah waktu yang panjang, raqasat qulubuhum, kemudian hati mereka itu menjadi keras, wa katsirun minhum fasiqun, dan mereka setelah itu menjadi orang yang fasik. Kebanyakan mereka orang-orang ahlul kitab, mereka menjadi orang yang fasik dikarenakan kerasnya hati mereka. Maka ibadallah, janganlah kita sebagai seorang mukmin yang memiliki hati yang keras, karena ingatlah bahwasannya kerasnya hati pada diri seorang hamba itu menunjukkan bahwa diri seorang hamba sedang diberi musibah, sedang diberi uqubah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang selalu beriman dan juga bertakwa kepada Allah, sehingga hati-hati kita dapat tenang dengan agama al-Islam, dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan perkara-perkara kebaikan yang lainnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa sallallahu ala nabiyhi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i rabbih. Amma ba'd, ibadallah, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan juga kepada jamaah sekalian untuk hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk hendaknya kita juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ketakwaan dan juga keimanan kita kepada Allah. Karena apakah kita mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang hina, dengan keadaan yang hancur lebur karena azab Allah Subhanahu wa taala? Ibadallah, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengetahui akan buruknya orang yang mereka itu memiliki hati yang keras, dan bahwasannya hati yang keras ini tidak dimiliki oleh seorang mukmin, akan tetapi hati yang keras itu dimiliki oleh seorang yang kafir, maka ketahuilah ibadallah rahimani wa rahimakumullah jami'an, barakallahu fikum, bahwasanya di sana ada beberapa perkara dan juga beberapa sebab yang dapat menjadikan hati seorang hamba menjadi keras, sehingga dia tidak dapat menerima kebaikan, kebenaran dan juga nasihat-nasihat dalam agama Islam. Di antara sebab-sebab tersebut adalah kelalaian seorang hamba dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga banyaknya dosa kemaksiatannya, sedang ia juga tidak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ya ayyuhal mu'minun istaghfirullah wa tubu ilaih, kalian beristighfarlah, memohon ampunlah kepada Allah
dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian ingin ibadallah kalian berbuat dosa sedang kalian tidak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Hati kalian kemudian menjadi keras. Kemudian setelah itu Allah taala mematikan kalian, mewafatkan kalian dalam keadaan yang terhina. Maka ingatlah ibadallah, perbuatan kelalaian dari ketaatan kepada Allah dan juga perbuatan-perbuatan kemaksiatan sedang seorang hamba tidak beristighfar, memohon ampun dan juga bertobat kepada Allah, inilah yang dapat menjadi sebab, bahkan sebab yang paling utama dari rusaknya hatinya, dari kerasnya hatinya. Maka ingatlah ibadallah, tatkala seorang hamba dia melakukan suatu kemaksiatan, dia melakukan suatu perbuatan dosa, maka akan diberikan noda hitam, titik hitam di dalam hatinya. Maka diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullah di dalam kitab jami'nya atau sunannya dari apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam beliau pernah bersabda, innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suliqa qalbuhu wa idza 'ada zida fihi hatta taqwa qalbuhu. An-Nabi alaihi salatu wassalam beliau pernah bersabda, sesungguhnya seorang hamba tatkala ia berbuat perbuatan kesalahan, entah perbuatan-perbuatan kelalaian, perbuatan-perbuatan kemaksiatan, perbuatan-perbuatan dosa yang dapat mendatangkan murkanya Rabbul Alamin, nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda, akan diberikan titik hitam di dalam hatinya. Fa idza huwa naza'a, akan tetapi tatkala seorang hamba ia meninggalkan perbuatan dosa tersebut, melepaskan perbuatan dosa tersebut dari dirinya, dari hidupnya, wastaghfara, kemudian dia beristighfar, memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa taba, dan ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, suliqa qalbuh, maka niscaya akan dibersihkan kembali hatinya. Wa idza 'ada, apabila seorang hamba kembali melakukan kemaksiatan, ia tidak bertobat kepada Allah, zida fihi hatta taqwa qalbuh, maka akan ditambahlah titik hitam di dalam hatinya. Maka inilah ibadallah uqubah min fi'lil ma'asi, inilah hukuman dari Allah kepada seorang hamba tatkala dia melakukan kemaksiatan, dengan Allah Ta'ala memberikan titik hitam, sampai titik hitam tersebut bisa memenuhi hatinya, bisa menjadikan hatinya hati yang mati, hati yang keras, dan dia tidak dapat mendapatkan kebaikan dan juga kebenaran lagi. Maka dari itu sungguh indahlah apa yang telah dinukilkan oleh Al-Imam Abdullah ibn Mubarak, apa yang telah dikatakan oleh Al-Imam Abdullah ibn Mubarak di dalam salah satu bait syairnya, ra'aitu dhunuba tumitul qalba wa qad yurithu dhulla idmanuha wa tarku dhunubi hayatul qulubi wa khairun li nafsika isyanuha. Al-Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala beliau pernah berkata, dan saya melihat kemaksiatan, perbuatan-perbuatan dosa, tumitul qulub, dapat mematikan hati seorang hamba. Wa qad yurithu dhulla, dan itu bisa mewariskan, bisa meneruskan kehinaan, kesengsaraan pada hidup seorang hamba. Itu manuha, tatkala ia meneruskannya. Wa tarkul dhunubi hayatul qulubi, dan meninggalkan perkara-perkara dosa, itu adalah kehidupan pada hati seorang hamba, kehidupan bagi hati seorang hamba. Wa khairun li nafsika isyanuha, dan hal yang paling baik bagi dirimu wahai hamba-hamba Allah tatkala engkau mengingkari perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Ayuhal muslimuna ibadallah, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, di antara sebab yang dapat menjadikan kerasnya hati seorang hamba tatkala ia kesehariannya memperbanyak dirinya dengan tidur, dengan berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya, dengan makan dan juga dengan minum. Maka inilah salah satu perkara yang dapat menjadikan dirinya itu menjadi keras hatinya. Maka dari itu ibadallah, telah dikatakan
oleh Al-Imam Fudail ibn Iyad, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, bahwasannya beliau rahimahullahu taala pernah berkata, khaslatani tuqassiyanil qalb, ada dua perkara yang dapat merusak, mengeraskan hati seorang hamba, yaitu keduanya adalah al-kalam wal akal, berbicara yang tidak bermanfaat bagi dirinya dan juga memperbanyak makan. Maka inilah ibadallah di antara perkara-perkara yang dapat merusak hati seorang hamba. Maka tatkala kita ibadallah merasa hati kita ini sudah tidak dapat dinasihati lagi, tidak dapat menerima kebenaran dan juga kebaikan, maka hendaknya bagi diri kita ibadallah untuk kita mengintrospeksi diri kita sebelum kita menghadap kepada Rabbul Alamin Jalla wa Ala. Dan juga hendaknya kita bertobat kepada Allah dan juga beristighfar kepada dirinya. Karena apakah kita ingin tatkala Allah mewafatkan kita, Allah mewafatkan kita dalam keadaan yang hina. Dan juga salah satu yang dapat mengobati qaswatul qalb ibadallah adalah dengan seorang hamba dia memperbanyak memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah Ta'ala, berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penyakit qaswatul qalb. Maka dari itu An-Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana disebutkan dalam hadisnya Zaid bin Arqam dalam Sahih Muslim, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam pernah mengajarkan kita doa yang sangat mulia. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu lah. Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kita sebuah doa yang mulia. Ya Allah, lindungilah kami, lindungilah saya dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak dapat khusyuk, tidak dapat tenang, dari hati yang keras, wa da'watin la yustajabulah, dan juga doa yang tidak dapat dikabulkan. Maka ibadallah, inilah buruknya penyakit qaswatul qalb, kerasnya hati seorang hamba. Maka kapan seorang hamba dia keras hatinya, maka disitulah kehinaan akan menghampirinya. Iyadan billahi wallahu a'lam bissawab. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والهرم ومن قسوة القلب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أنجي إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم أنجي إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي إندونيسيا وفي سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.